yang namanya Firdaus. Firdaus itu bukan sorga, tetapi Firdaus itu sama seperti sorga. Orang yang menikmati itu Firdaus sama dengan dia sudah menikmati sorga. Sebab itu tidak heran dan tidak salah di waktu hamba Tuhan katakan mereka telah mendapatkan satu tempat, yaitu sorga. Sebenarnya kalau dalam eskatologi itu adalah Firdaus. Itu pernyataan Yesus pada waktu dia disalibkan. Dan ada beberapa ayat yang mendukung. Sedangkan yang berwarna merah, yaitu kematian orang fasik, orang yang tidak percaya, mulai dari zaman Adam sampai perang Gog Magog. Perang Gog Magog ini sampai perang Gog Magog, itu mereka yang mati, tubuh mereka kembali ke debu tanah, tetapi roh mereka disimpan di satu tempat. Tempat ini namanya Hades. Tempat ini namanya Hades, yaitu penjara roh-roh orang yang tidak percaya. Orang yang bunuh diri di situ, kalau jangan bunuh diri, itu terjun bebas, tidak ada pengampunan. Tetapi orang-orang yang mati di luar Tuhan, tempat mereka di Hades. Nanti mereka itu akan dibangkitkan setelah perang Gog Magog. Sedangkan kematian orang percaya itu akan dibangkitkan berdasarkan 1 Tesalonika pasal 4. Mereka yang mati di dalam Tuhan tidak akan mendahului naik ke sorga. Nanti mungkin yang hidup belakangan tidak. Mereka yang mati di dalam Tuhan dengan yang hidup itu bersama-sama. Yang mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan dan dikasih tubuh kemuliaan. Sedangkan mereka yang hidup, yang mana mereka yang hidup? Yaitu mereka yang diasingkan di padang gurun. Ini saya baru masuk. Mereka yang diasingkan di padang gurun, itu mereka tidak mati, tetapi tubuh mereka di sini sempurna. Seperti apa tubuh sempurna? Tubuh sempurna pada waktu kita berada di padang gurun. Nanti saya akan membahas tentang padang gurun, belum sekarang. Mengenai mereka yang mati, yang hidup dan mereka berada di padang gurun, tubuh mereka sempurna kan? Karena mereka melewati itu materai ke-6. Mereka melewati itu materai ke-7. Pernikahan gereja. Tapi tubuh sempurna yang seperti apa? Nah, ingat, beda tubuh sempurna dengan tubuh yang diubahkan. Beda. Tubuh sempurna adalah tubuh kita ini, tetapi sudah disempurnakan. Tiada dosa, tiada cacat. Artinya tiada dosa sedikit pun. Nah, itu disempurnakan pada waktu Tuhan datang di dalam 1 Tesalonika. Kita akan diubahkan, mendapatkan tubuh kemuliaan. Waktu kita mendapatkan tubuh kemuliaan, setelah itu kita akan diangkat ke awan-awan. Ya, saya pending dulu itu. Yang penting saya sudah kasih gambaran. Oke? Saya sudah masuk sedikit di sini karena saya mau lanjutkan yang tadi malam. Ya, yang tadi malam saya sudah masuk pada materai ke-5. Sudah materai ke-5 ya. 4 ya. Atau tidak apa-apa secara singkat, ada yang belum datang kali tadi malam. Saya mulai materai pertama, tetapi saya secara singkat ya, materai pertama. Oke. Materai pertama, kenapa Allah izinkan? Ingat, kitab Wahyu ini adalah kitab yang diberikan oleh Allah untuk kita, tetapi diberikan lewat apa? Yohanes, Rasul Yohanes. Rahasia tentang akhir zaman disingkapkan pertama lewat Daniel. Tetapi waktu Daniel dapat, Tuhan berikan dia mengenai rahasia 70 sahabat. Tetapi setelah itu Daniel juga mendapatkan rahasia ini. Sebab itu kenapa Allah katakan, Daniel, sembunyikanlah segala firman yang engkau sudah dapat. Jadi Daniel salah satu yang dia dapat adalah tentang wahyu. Tetapi Allah katakan simpan itu. Sebagian kamu bukakan, tetapi sebagian kamu simpan sampai dia dibawa mati. Kenapa? Daniel simpan itu. Alkitab bilang nanti di akhir zaman itu akan dibukakan. Kenapa?
dibukakan berdasarkan zaman sekarang ini. Kehidupan Daniel, saudara bisa bayangkan, Daniel hidup di 500, kurang lebih 500 tahun sebelum Rasul Yohanes ada. Tetapi Daniel sudah mendapatkan pewahyuan. Yang dimaksud dengan kata wahyu, wahyu ini artinya diambil dari kata apokalup, yaitu apokalipsis, yang artinya sesuatu yang tersembunyi dibukakan, sesuatu yang tertutup disingkapkan. Ini yang dimaksud dengan kata wahyu. Daniel mendapatkan wahyu dari Tuhan, tetapi dibilang oleh Allah, sembunyikanlah itu. Kenapa? Karena di akhir zaman orang akan menyelidikinya. Pengetahuan, nah kata pengetahuan mereka akan bertambah-tambah. Jadi Daniel mendapatkan wahyu ini, tetapi sebagian dia singkapkan kepada Yohanes, tetapi sebagian tidak. Sebagian sebagian disingkapkan kepada Yohanes, tetapi sebagian disingkapkan kepada siapa? Kepada saya dan saudara nanti yang ada di akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Seperti apa itu? Tetapi kita melihat rahasia yang dan Yohanes dapat adalah rahasia yang luar biasa tentang wahyu. Wahyu pasal 1 sampai pasal 21. Tentang apa? Tentang triple seven ini. 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Nah, meterai pertama, Alkitab katakan, dibukanya meterai pertama yang disebut sebagai kuda putih. Kuda berbicara kekuatan. Mungkin kalau pada zaman Yohanes, Rasul Yohanes, sudah ada pesawat atau sudah ada kekuatan yang digambarkan seperti tank atau yang lain, mungkin Allah gambarkan seperti itu, seperti pesawat. Tetapi karena pada zaman Rasul Yohanes yang diandalkan adalah kuda. Kenapa kuda? Karena kuda ini adalah binatang yang kuat. Dia adalah binatang yang pada zaman dulu adalah binatang yang harganya sangat mahal, yang hanya dipergunakan oleh orang-orang yang sangat kaya dan orang-orang yang kerajaan-kerajaan. Tetapi kalau orang miskin, kalau dia membawa surat, mereka sewa apa? Sewa seseorang yang kuat lari. Jadi mereka bayar ke dia untuk bawa berita ini dia. Kalau orang-orang yang menengah, mereka bayar ke orang ini untuk lari dari satu tempat ini ke tempat yang lain. Maka orang ini dengan bekerja sebagai pembawa surat, dia harus staminanya kuat. Sebab itu wahyu ditulis bagaimana kekuatan kuda ini, yang disebut sebagai kuda putih. Putih selalu berbicara kebenaran. Maka kuda putih, saya dan firman Allah katakan di dalam Wahyu pasal 6, gambaran dari kedatangan Yesus pada kali yang pertama dengan kekuatan kuasa Injil dan kekuatan Roh. Mengapa? Sedangkan di tempat yang lain itu mengajarkan bahwa kuda putih itu penunggangnya adalah antikris. Mungkin saudara sudah membaca. Tidak usah saudara melihat di YouTube. Saudara lihat di penuntun Alkitab. Kalau saudara punya penuntun Alkitab, itu jelas di situ. Dia memberikan gambaran bahwa kuda putih yang dimaksud dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu ada penunggangnya adalah antikristus. Kita mau bagaimana, saudara? Sepertinya saya ajarkan lain. Sedangkan yang menulis itu ada 200 profesor, doktor, pendeta-pendeta dari berbagai bangsa. Kalau saya dengan Bapak Pendeta Yosmi Nandar, siapa kami ini? Kami tidak punya, kami bukan orang yang pintar. Saya aja nanti bisa baca umur 4, bukan umur 4 tahun, tetapi kelas 4 SD baru saya bisa baca. Tapi di waktu Tuhan kasih rahasia ini, dibandingkan dengan ini 200 profesor pendeta-pendeta menjelaskan bahwa kuda putih ini adalah antikristus. Maka kita melihat bahwa apa yang mereka katakan berbeda dengan apa yang Alkitab ditulis dalam bahasa Greka, bahasa asli Alkitab.
Yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka bisa masukkan itu? Sedangkan dalam bahasa Greka, bahasa Yunani, Alkitab terjemahan asli itu berbeda. Kata putih aja di situ, mahkota, kuda putih memakai mahkota. Kata putih di situ memakai kata Stefanos. Artinya Stefanos mahkota kemenangan. Dia sudah mendapatkan mahkota kemenangan. Dia dikaruniakan mahkota kemenangan. Terus kata putih yang ditulis di dalam Wahyu pasal 6 ini, kata putih di sini kalau saudara lihat, dia memakai dua kata, ipos dan lokos, yang artinya benar-benar putih, bukan putih tiruan. Kalau berbicara tentang putih tiruan, ada pada dua raja-raja tentang Naaman. Itu dia memakai kata putih, bahwa Naaman terkena kusta dan badan tangannya menjadi putih. Di situ kata putih memakai kata metsarkosai, artinya putih yang dilabur, putih penyakit. Nah, cuma ada kata di sini, ipos dan lokos. Begitu juga dengan panah. Kata panah di sini dia memakai kata asli Yunani tokson. Cocokkan dengan Wahyu pasal 5 ayat 2. Gulungan kitab, yaitu gulungan kitab yang berisi firman Allah, dia memakai kata tokson, yang artinya kata tokson ini adalah busur atau seperangkat alat lengkap. Dalam terjemahan Inggris dia memakai kata weapon, perangkat lengkap senjata. Kalau berbicara tentang panah, sudah panah, busur dan tarkasnya. Nah, berbeda dengan panah yang iblis pakai. Panah yang iblis pakai bukan tokson, tetapi panah yang iblis pakai, dia memakai kata panah di situ. Panah yang sama-sama panah. Dalam terjemahan Indonesia sama-sama panah, tetapi terjemahan Greka berbeda. Indonesia sama-sama panah. Iblis pakai kata panah, Yesus pun di sini memakai kata panah. Tetapi Yesus memakai kata panah di sini dalam terjemahan aslinya tokson. Artinya perangkat lengkap, senjata lengkap. Ada busur, panah, dan tarkasnya. Nah, iblis memakai panah, tetapi dia bukan memakai kata tokson. Dia memakai kata tabele. Artinya tabele sama dengan belos, yang artinya panah tetapi tidak lengkap. Dia hanya punya apa? Tidak punya busur. Dia pun menembak secara sporadis. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 penunggangnya adalah antikris. Mengapa? Dia sudah dinubuatkan maju sebagai pemenang. Dia baru maju, belum berperang, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Mana bisa ini?